biasa. Pokoknya sekarang ini luar biasa. Dia datang pertama kali narasumber yang datang pakai baju kantor ya. Iya. Oh iya. Itu ganti dulu tadi. Eri. Ya. Halo teman-teman. Eri. Jadi ngapain ya? Ya, jadi Bang Erik ini bisa dikatakan pahlawannya Provinsi Jambi lah. Gitu. Karena dia bertugas di lapangan langsung berjibaku dengan yang panas-panas. Bakar sate ya? Bakar sate. Lucu ya Bang Erik? Boleh yang lucu ya Bang? Boleh. Oke, jadi Bang Erik ini satu di antara regu dari Manggala Agni ya? Betul Siap, ya? betul. Wis. Jadi Bang Erik bisa bergabung di Manggala Agni itu seperti apa dulunya? Kalau bergabung di Manggala Agni, itu dulu saya bergabung yang melamar lah ya. Melamar Seperti ya? biasa. Betul lah. Oke. Mandi dulu tadi ya. Iya. Jadi melamar Pakai dulu. chat tak P. PP. Nggak ada ini. Jawab Pak, jawab. Iya, ini ngambil tadi. Oke, seperti biasa ya kayak melamar buat surat gitu kan. Jadi datang ke situ buat lamaran. Situ tuh kemana? Ya, Dijelasin. ke kantor Manggala Agni ya. Oh, kantor Manggala Agni. Manggala Agni itu terletak di Pal 10. Oke. Jalur lintas Sumatera ya, Iya. lintas Jambi ya. Letaknya itu di samping BBI Pal 10 sebelum PTPN. Iya. Oh, bukan yang di Karya itu ya? Bukan, kalau yang di Karya itu BKSDA dan Dinas Kehutanan. Ada juga BP2HP. Cuman masih dalam lingkup KLHK. Tapi kita beda apa ya? Beda bidang. Beda gitu geng, biasanya. Iya, beda chapter. beda fanbase. Ya. Oke, terus? Kalau di kita Manggala Agni itu di bawah pemerintahan, yaitu di bawah Balai PPI, Oke. Balai Pengendalian Perubahan Iklim, dan langsung di Kementerian KLHK di Jakarta. Pertanyaan saya tuh abang kenapa bisa gabung? Nah, Iya, kan tadi bawa lamaran ke kantor. gimana ya? Mungkin panggilan. Panggilan apa? Asap manggil Pak Erik gitu maksudnya. Mungkin panggilan jiwa kali ya. Oh, Karena panggilan juga jiwa. tugas abdi negara. Iya. Emang sebelumnya SMA atau STM? Saya dulu SMA 4, 2006, angkatan 2006, tamatan 2009, terus lanjut kuliah setelah tamat 2009-2010, lalu ada peluang di Manggala Agni, ya saya ikut melamar gitu. Berarti nggak coba-coba? Nggak mencoba, Memang. pengen situ kayak. Nggak, kalau coba-coba kan udah ada larangan itu Iya. mau dibaca itu. Dilarang Jadi, berkata setiap bintang coba-coba. tamu dilarang Iya. awalnya coba-coba atau mulanya Kata teman, kata ikut teman orang gitu. itu nggak boleh. Iya. Berarti paksaan hidupnya berarti kalau ke Buat depan. anak kok coba-coba. Iya. Lari ke anak. Minyak angin ya. Kok iklan maksud Anda? Oke, terus akhirnya ada peluang di Manggala Agni. Sebelumnya udah tahu belum Manggala Agni itu job desk-nya ngapain? Sebelumnya belum tahu. Oh, belum tahu. Sebelumnya belum tahu. Di pikirannya Erik, Manggala Agni itu apa dulunya? Kalau dari ibu saya, kebetulan ibu saya, almarhum ibu saya, itu kerjanya di KSDA, BKSDA. Jambi. KSDA. Jadi beliau memberi bayangan kalau Manggala ini itu seperti ini, Rik, memadamkan api, pergi ke lapangan, patroli dan segala macam. Ibaratnya gimana ya? Sosialnya tinggi kalau di Manggala Agni. Jadi kayak, wah, pergi kayak gue banget gitu. Passion gue banget gitu ya. Sosial banget gue. Soalnya jadi jaksel Passion ini. belum madamin api ya. Akhirnya itu di tahun berapa itu masuk ke Manggala? 2010, awal tahun 2010. Langsung keterima itu. Alhamdulillah diterima. Kebetulan di situ lagi ada kekosongan regu. Jadi saya masuk alhamdulillah di situ. Oh, kirain kebetulan di sana ada om saya. Oke, dalam. Oh, enggak ya? Tes kemarin sama nggak kayak tes polisi atau tes tentara Iya, gitu? Atau sekedar masuk lamaran terus langsung diterima gitu? Sebelumnya kalau tes itu kita ada tes fisik, tes teori dan tes wawancara. Tapi kalau dulu zaman itu tuh kan masih di bawah BKSDA, belum di bawah BPI sekarang, PPI sekarang ini. Jadi masih tes wawancara aja sih. Oh, yang untuk fisik itu belum. fisiknya ada. Fisiknya belum ada. Mau tahu kan tes fisik kejar harimau nih. Udah bisa jadi sih. Jangan kali mau udah. Jadi kucing aja kali ya. Nah, di 2010 itu ya? Iya, 2010 masuk ke Manggala Agni, udah bergabung di regu berapa waktu itu? Regu 2. Regu 2 langsung terjun ke lapangan. Kan 2010 lagi asap-asapnya nggak itu? Belum. Oh, belum ya. 2010 dulu belum, masih adem ayam. 2011 mulai sedikit-sedikit. Nah, 2012 lah. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Pertama kali itu ya? Yes, benar. 2012
di awal-awal tahun, enggak di awal tahun sih, di pertengahan tahun 2012. Jadi kebetulan itu pemadamannya di daerah Sungai Gelam. Jadi kita tim berangkatnya dari Malang. Berapa tim berangkat? Satu tim. Iya. Isinya? Isinya satu tim itu ada sekitar 10 orang. 10 orang. Bersama dan kita jadi 11 orang, kira-kira seperti itu. Jadi dapat informasi titik hotspot terdapat di Sungai Gelam, terdeteksi oleh satelit. Lalu atasan kita, pimpinan kita mengarahkan komandan kita untuk berangkat ke lapangan, meninjau lokasi tersebut. Lewat darat itu? Itu perdana ya? Iya, itu perdana saya. Dan perdana saya yang paling parah, yang paling susah. 2012 itu ya? 2012, benar. Terus? Jadi Darat ya berangkatnya? darat dari pakai mobil. Kebetulan kan jalan Sungai Gelam dulu kan masih apa ya, masih Kurang bagus maaf lah ya. ngomong ya, Iya. kurang bagus seperti itu. Jadi butuh waktu agak lama ke sana. Berapa minggu? Jadi gara-gara jalan betul. Berapa minggu ya? Dan berarti gara-gara jalan. Gara-gara jalannya rusak jadi butuh waktu lama. Kurang bagus aja. Nggak harus satu-satu. Agak terhambat lah karena jalan Terhambat, rusak ya. Iya. Iya. Terus. Jadi sampai lokasi itu malam. Di lokasi titik api. Benar. Lokasi titik api itu belum nyampe ke lokasi titik api. Oh, baru di. Jadi kita masih di Jalan As, masih jalan 1 PT gitu kan, Jalan As, Jalan Timbunan. Itu kan tanah gambut, perkebunan itu kan, perkebunan sawit. Cuman yang kebakar itu bukan di perkebunan sawitnya, tapi di dalam perkebunan sawit itu ada kebun masyarakat. Oh. Yang belum dikelola gitu. Jadi masih Masih lahan kosong lah istilahnya. lahan kosong gitu kan. Sampai malam kita istirahat dulu. Besoknya kita baru beraksi, mencari lokasi, mencari sumber air. Jalan kaki itu? Jalan kaki mobil itu di pinggir jalan. Lokasi jalan masuk itu sekitar 1 kilo lebih. Jalan kaki? Dan itu jalan kaki. Itu bawa alat. Itu Bawa alat, mesin portable, selang hisap segala macam. Erik bawa apa waktu itu? Bawa doa. Bawa doa. Kayak orang bingung lah bawa apa cuman nggak ada. Kayak ide gitu. Lo tuh apa paling capek lagi gitu kan? Waktu itu bawa apa Erik? Jelas bawa perlengkapan pribadi, bawa selang, bawa. Oh, semua tim itu kebagian lah ya kerjasama, bawa. kita kerjasama kan. Ada nggak tim yang salah satu orang nggak bawa apa-apa? Bawa Ya, lah. itu saya kan. Itu saya. Itu orangnya saya. Saya cuma bawa doa aja. Saya kan supir waktu itu. Saya dulu masih yang biasa ya. Jadi kebetulan lokasinya itu jauh. Kalau jalan kaki bawa alat itu kan sebenarnya kan ribet kan, dan juga berat. Jadi ada kanal. Kanal itu airnya bagus. Jadi dia langsung ke titik api kanal itu. Cuman kondisinya kita kan nggak ada perahu. Waktu itu kan nggak ada perahu. Nggak persiapan sebelumnya ya? Karena emang nggak ada perahu kita. Nggak punya perahu. Nggak punya perahu, Manggala ini nggak punya. Jadi kebetulan di daerah situ ada perahu kosong punya warga gitu kan. Ambil. Diangkut sama teman. Kebetulan pakai mobil Helen dulu masih mobil Helen yang Nyebut merek iklan. Oh iya. 200.000 berarti. Jadi mau perahu itu. Jadi sebagian tim nunggu di lokasi pinggir jalan itu 4 atau 5 orang ke titik perahu tersebut. Saya pikir ditarik pakai mobil gitu kan. Perahu itu di darat sama tim kita. Supaya perahu itu diangkat ke atas mobil. Kenapa nggak lewat kanalnya? Karena masih di darat itu. Kanal itu belum ada perahu. Jadi perahunya itu di kanal sebelah. Oh gitu. Ya, jaraknya sekitar 200 meter lah gitu. Berarti perahu diangkat ke mobil. Iya, diangkat ke mobil. Mobilnya masuk ke kanal. Api gitu. Jadi orangnya masuk ke kanal, pelakunya di atas mobil. Jadi gimana? Ya bawa mobil siapa? Oke, gimana? Santai, Pak. Tenang. Menggebu-gebu. Pengalaman luar biasa. Ya. Kadang gue kocak banget. Beda ya sama yang biasa ya. Biasa dia buka baju. Terus. Jadi perahunya kita turunin ke kanal itu kan. Jadi beserta alat, pompa, segala macam. Sambil kita tarik ke lokasi. Ke lokasi. Jadi ada percikan di pertengahan kanal itu ada jalan lagi. Ada jalan persimpangan seperti, persimpangan gitu. Jadi sebelahnya baru kanal lagi. Diangkat Angkat lah lagi. itu rame-rame diangkat. Berapa? Kabarnya besar perahunya 3 kali rumah ya katanya besar. Titanic ya? Sebentar Titanic dong. Yang nggak ikut itu kan? Tenggelam dalam kanal. Akhirnya sampai di titik lokasi itu
Gimana perasaan dari ngelihat pasti apinya besar dong ya pas kamu lihat. Itu belum sampai ke lokasi. Itu masih masih di simpang tadi. Iya, masih disimpang tadi. Karena perahu naik, disimpang tadi, ternyata jalan putus. Jalan putus kanal tuh nggak sampai ke titik api. Rupanya ada kanal lagi sebelah kiri, jadi harus nyemberangi perahu lagi kan. Jadi kebetulan kendala kita di sana cuacanya panas. Jadi ya kecapean kan, udah sekilo jalan kan. Iya, ngangkat perahu. Jadi kita masak nasi dulu, masak langsung kita dulu. Masak di situ. Makan siang dulu dong, isi tenaga dulu kan. Jadi isi tenaga dulu dan Nggak nyanyi dulu nggak ya? sambil. Masa sambil nyanyi ya? Ngibur diri. Ngibur diri ya. Oke, terus. Jadi ya setelah itu perahu cukup di situ aja sampainya sama alat-alat. Jadi alat-alat itu kita boyong sendiri pakai Jalan tenaga lah, kita jalan kaki. Sampai ke situ sebagian tim masak, sebagian tim masuk ke lokasi. Dan itu cukup jaraknya sekitar 500 meter. 500 meter. Iya, dan jalannya kan tanah gambut kan banyak. Emang ada jalan setapak, cuman akar-akar itu tadi agak cukup mengganggu kan. Setelah sampai lokasi, luar biasa kebakarannya luas banget. Luas. Kira-kira Erik berapa itu yang kemarin itu? Tahun 2012 itu Yang lu padamin, ya. yang dipadamin. Kalau yang dipadamin sih kita kan nggak mungkin madamin semua kan, karena ada lahan yang sudah terbakar yang nggak bisa dipadamin lagi, apalagi posisinya di tengah. Jadi kita nyisir. Nyisir Puterin gitu ya, Iya, dikepung lah sambil istilahnya. ngejar kepala apinya, nyisir kita. Ngejar kepala api, memang kita bisa ada pelatihannya gitu ya? Iya, api itu ada kepalanya. Jadi kepala api itu api yang merambat di depan. Yang mulai merambat. Oh, yang kuncup gini. Iya. Ini kepala apinya berarti. Iya, nih. benar. Oh, berarti kita cari itu tuh. Iya, kita betul. Jadi kita ngejar dari sisi kiri, sisi kanan dikepung gitu kan, sambil menyekat sambil memotong ke kepala api agar tidak menyebar ke kebun yang lain atau tempat yang lain. Karena ada camp masyarakat juga di situ, camp pekerjanya. Kondisinya di situ memang kering sekali ya waktu itu ya? Sangat dulu kering ya? panas banget dan kemarau panjang juga sih 2012. Percikan api rokok pun mungkin bisa langsung boom gitu ya? Enggak mesti percikan juga, emang bensin kali ya. Maksudnya Ada angin. Langsung ganti tempat minyak. Tapi itu padam perdana Henrik turun ke lapangan langsung padam tuh apinya. Enggak langsung padam, butuh waktu. Iya butuh waktu, tapi hasilnya padam itu. Padam, cuma dibantu dengan hujan. Oh, dibantu Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah. 3 hari madamin, 2 hari atau 3 hari madamin, malamnya hujan deras. 3 hari madamnya? Henrik di situ. Iya. Teman-teman yang lain? Sama. Oh, sama Satu lagi. tim. Enggak saya sendiri, Pak. Enggak saya sendiri. Salah saya. 3 hari di hutan itu? Ya berarti? sekitar 3 hari, 4 hari lah. Jadi memadamkan itu kan tanah gambut. Tanah gambut kan agak susah kan memadamkannya karena dia apinya itu di bawah. Betul, atas kadang nggak ada api ternyata di bawah. Benar, jadi di atas itu dia hanya menghasilkan asap. Iya. Tapi merambatnya itu ke bawah, dari bawah. Oh, itu lebih susah lagi. Lebih dong susah banget, nyari lebih kepala susah. apinya kalau dia di bawah Betul, kan? betul. Harus Jadi- dikali berarti ya? Enggak digali. Oh, nggak digali. Kita punya Ikan di bawah. Iya, nggak perlu digali. Oh, ini. Iya. Salah. Ini kepala apinya nih. Woi, kalau yang tadi kan nggak tahu kita kan. Nggak mesti digali guys. Jadi kita punya ada alat. Jadi alatnya itu namanya sumbut. Suntik gambut. Ya, nozelnya bentuknya suntik gambut seperti jarum suntik. Tapi kita buat modifikasi dari besi kosong. Besi kosong itu dilas, dipasangkan kopling penyambung selang tadi kan, selang buang tadi. Jadi di besi itu ada lubang-lubang. Oh, biar Iya, panjang besi itu sekitar 1 meter lebih. Oh, 1,5 berarti itu yang meter. ditancapkan. Iya, ya? benar ditancapkan. Baru disemprot. Betul, disemprot itu itu. buat sendiri itu modif. Iya, kita modif sendiri. Ide dari siapa itu? Siapa? Coba ingat. Iya, itu itu dari 10.000 masukan dari itu. itu dari senior-senior saya. Pasti dari senior saya yang Kira ide Erik kita juga. kan, kita kan ada bagian juga ada mekaniknya. Oh, ada mekaniknya juga. Mekanik juga. Iya, kayak balap ya. Enggak mekanik mekanik mesin, mekanik. Apa pas yang diisi dalam ke apa tadi? Apa namanya? Sumbut, suntik gambut. Iya, sumbut itu air biasa atau racun api? Air kanal. Oh, air kanal. Karena kita sumber air itu dari kanal sekitar, Kanal itu kanal ya. perkebunan tadi, air kanal. Kan Nggak pakai air bahan-bahan ininya pun. Enggak ya, langsung Enggak. murni air. Iya, murni air itu aja. Kalau mau madamin pakai racun api itu biasanya kayak minyak ya. Racun Oh, api kalau itu nggak karena dia nggak menghasilkan perlu. busa. Iya, iya. Karena kan api itu kan sama minyak itu kan
bahan bakarnya kan minyak tuh. Busa itu yang bisa memecah tadi. Berarti memecah Erik elemen tadi. tahu lah ya sifat api itu seperti apa ya? Nggak tahu sekali. Ya, Tapi panas perdana, jelas. perdana madamin api 3 hari 3 malam. Langsung apa rasanya? Kepikiran nggak? Iya, kepikiran nggak? Gila capek. Iya. Gitu. Berhenti lah. Enggak. Nggak, ya? Enggak. Alhamdulillah Jadi saya dihibur sama senior-senior situ juga diberi bekal, Dihibur. dibimbing sama mereka. Enggak dihibur seperti apa Pak? Dihibur seperti apa? Ya maksudnya dikasih masukan, Iya, support, masukan. dukungan, biasa bro kayak gini bro, Ya, gitu ya. Ini udah biasa. Iya, iya, terus gimana? Jadi ya diberi bimbingan, diberi support agar apa ya? Bertahan di sini. Ini masih bagian kecil lah Iya, mungkin ya teman-teman. Sempat pikir, capek banget ya. Iya. Panas, susah, letih, mulai. Lesu, Lesu gitu lu lagi, kan. lu lagi, lu lagi gitu ya. Kebetulan yang paling serem itu waktu itu kejadian kan di hari ketiga atau keempat kalau salah nggak saya ingat ya. Itu kita kejebak hujan di lokasi itu. Jadi sebagian tim ada yang di camp, ada camp pekerja situ, camp kayu gitulah pondok itu. Mereka nginapnya di situ. Dan kami yang tim 4 orang ini ada di tenda. Di tenda di depan dekat mesin. Jadi kekurung hujan, lebat banget hujan itu, deras banget. Ya mau nggak mau pakai terpal dibuat tenda darurat gitu ya, tenda darurat gitu. Jadi hujan deras tengah malam, dengar kabar di sini lokasi Harimau. iya benar, harimau mangsa manusia. Kata siapa? Waktu itu. Hah? Kata siapa? Kata Mbah Mija. Ya kata orang situ ya. Warga sekitar. Warga sekitar, Gitu. benar. Jadi beritanya tuh ada bapak dan anak sih kalau salah yang saya dengar ya. Sempat jadi korbannya gitu. Iya, jadi si bapak ini melihat bapaknya ini terkam harimau. Anaknya ini ingin menolong. Tapi diterkam juga dua-duanya jadinya. Terus kondisinya gimana? Mau tambah keluar lagi dari Wah, ini bahaya. Dan alhamdulillah ya Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Karena ya gimana ya, yang namanya insting binatang kalau kejadian bencana pasti mereka lebih cepat untuk melarikan diri kan. Iya. Ya. Itu di 2012 ada lagi nggak hal yang lebih besar lagi yang Erik alami? Sampai dengan sekarang kan berarti ya masih anggota sekarang ya? Masih ya? Masih anggota regu saya dari regu. 13 tahun di Manggalan. 13 tahun. Iya, 13 tahun. Berarti statusnya apa sih sekarang ini? Kalau sekarang ini kita masih PPNPN. Apa itu? Ya, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Oh gitu. Nah kalau untuk upgrade seperti apa? Ikut Alhamdulillah insya CPNS Allah, kah atau ASN. Oh, Karena sekarang ini kan ASN itu kan wadah. Di dalam ASN itu kan ada PNS dan P3K. Iya. Iya. Jadi kita sekarang lagi berupaya masuk ke P3K tadi. Oh, manual semua itu sendiri semua. Semua Manggala Aktif Indonesia. Oh gitu. Indonesia. Berarti kedepannya bakalan P3K kalau enggak. Amin. Wih, Amin. Erik masih Ya, tadi baru buat akunnya sih, buat baru buat akun akun. pendaftarannya. 13 tahun loh. Ketemu api. Bukan waktu yang sangat singkat. Kalau Iya. nggak lolos waktu. 13 tahun. Tolonglah Pak. Tolonglah. Ini Erik ini Pak, kayak tadi apa? dia cerita-cerita juga pokoknya pernah sambil nangis madamin Iya. api. Kapan? Enggak ada ya. Enggak ada sampai nangis. Kelilipan debu. Kelilipan debu. Oh. Kenapa Erik nangis? Enggak apa-apa. Aku enggak kuat. Nah, Erik, tahu nggak sih rata-rata itu lahan kenapa bisa terbakar tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara manusianya sendiri atau memang dari alamnya? Iya, atau memang ada dari hewan. Iya. Kayaknya nggak tahu kan hewannya kayak gini atau apa mainan. Beruang atau harimau gitu ya. Gua mau makan ya kan. Ada mangsa nih, ada ikan. Nggak masak dulu. Iya kan kan ada orang Bawa lewat. api. Bos. Nggak tahu. Itu harimau itu apa ya? Kita kan nggak tahu, maka aku tanya. Gara-gara apa? Rata Erik yang dari sudah 13 tahun Iya, sepengetahuan berkecimpung Erik. di Magalan. Oke, cerita sedikit ya tentang kejadian kebakaran. Cerita nih maksudnya. Aduh. Oke, siap. Jadi Nanti lagu backsoundnya yang bukan ya? Oke. lebay. Iya. Oke, terjadinya api itu kan ada pemicunya. Iya betul. Jadi dari bahasa kita tuh ada segitiga api. Segitiga api ya, bukan Illuminati ya. Segitiga api yang itu terdiri dari panas, oksigen, dan bahan bakar.
Jadi itu saling bersangkut paut, saling berinteraksi. Kalau dari segitiga api tadi cuma ada dua, kayak panas dan oksigen, itu nggak bisa jadi api, karena harus ada bahan bakar ya kan. Nah, jadi ada lagi satu lagi, yaitu segi empat api. Tambah lagi. Pemicunya satu ya manusia. Oh, berarti bertambah gitu ya. Karena 99, sekian persen itu pasti terjadi kelalaian manusia. Kelalaian manusia. 1%-nya yang tadi itu ya. alam, seperti sambaran petir atau gesekan kayu di musim panas, gesekan kayu itu peranting pohon kan. Iya. Iya, kan gesekan kayu. Oh iya kan gesekan kayu pun bisa Gesekan ya. kayu gitu. Bisa. Kayu kering. Bagaimana semangat tadi? Wih, jempolnya putus. Woi, Erwin. Bangsa. Erwin. Tadi Selama 13 tahun itu. itu yang Pak cari, Pak. Pak, tolong Pak. Ini Pak. Orang-orang lagi sibuk deh. Pak, yang tadi aja semua di belakang. Agak. Sip, padek aku. Naik gaji dikit. Dapat bonus aja. Kayak juga nanti dari SpongeBob ya kan. Oke, jadi gara-gara 4 faktor itu dan 99%-nya kesalahan manusia ya? Iya, kelalaian manusia. Baik sengaja ataupun tidak disengaja. Oh gitu. Ya. Jadi pernah ini kan karena 99% adalah kesalahan manusia, pernah kesel nggak sih sama manusia yang bakar-bakar lahannya Ya, gitu? pastinya kesel lah kan. Karena apa? Karena saking capeknya dicari nih pelakunya gitu. Nggak pernah. Gitu. Pernah Nah, nggak? itu bukan urusan kita, Nggak, saking kesalnya kan. Wah, bakar lagi suruh. Nggak ya? Enggak, Fokus. Fokusnya tuh tetap madamin api lah kita ya. Iya, itu fokus kita di situ. Fokus kita di memadamkan api. Sama orangnya itu bisa tuh pakai apa suntikan itu. Jadi siksa neraka gitu. Kopling kan ada kopling kan gitu kan. Berapa lama nih paling dari 13 tahun nih pengalaman Erik di Manggala ini paling lama madamin api itu berapa lama? Iya. Kejadian terakhir 2019 itu selama sekitar 4 bulan di lapangan. Iya. Bener-bener nggak balik itu? Ya balik. Oh maksudnya Misalnya bolak-balik 10 gitu ya? hari, 5 hari atau 8 hari balik semalam atau 2 malam atau 2 hari gitu berangkat lagi. Karena kita sudah sampai kehabisan regu, kehabisan anggota untuk karena bukan hanya satu titik. Titiknya banyak gitu. Iya, Di daerah 2015 itu. kebakaran itu di Kumpeh itu banyak banget. Jadi sampai sempat viral kan 2019 itu langit merah kan, Iya, polisi langit merah di daerah Kumpeh itu kan selama 3 hari atau 4 hari gitu di Kumpeh. Sampai ada yang bilang netizen ya, mohon maaf bilang itu efek sepia kamera Instagram. Iya, sakit ya hatinya. Ya, rasanya. Gila ini kerja kita di sini udah capek-capek. sepia apa sepia sini ikut bantu. Jadi emang itu real ya? merah banget lagi itu. Jadi efeknya kan asap kebakaran yang perkebunan tadi kan yang tanah gambut tadi emang saking tebalnya itu menutupi sinar matahari. Iya betul. Ya, jadi kan jadi asapnya kan kuning. Jadi area Kumpeh itu tertutupi asap total. Pernah lagi madamin gitu, itu kan hutan kan, berarti banyak habitat juga di dalam. Pernah Iya. ngeliat nggak sih ada binatang yang terbakar di dalam atau seperti apa gitu? Pernah. Jadi ada kejadian saya waktu sama tim sampai lokasi mau nurunin alat, jadi turunlah kaki kan dari mobil. Kobra lewat. Wah. Tapi belum kebakar kobranya? Belum. Oh, belum. Tapi ada pas lagi madamin ada 2 bangkai kobra kebakar. Kopling yang tadi bukan. Bukan. Dia Mungkin dia minta tolong kali sama Iya. Erik. Nggak tahu dia ngapel kemana, gua nggak tahu. Tolong Bang, keluarga saya kebakar Bang. Itu kan bisa juga merusak habitat di dalam ya karena Iya benar. kebakaran itu ya. Satwa tadi. Cuman yang dari informasi saya dapat dulu di perusahaan yang kami bantu padamkan. Jadi emang di perusahaan tersebut melepas satu peti ular. Oh. Satu peti ular. Alasannya? Hama. Oh, aman. Tikus untuk sawit tadi kan. Nah emang dilepas itu. Tapi ya berbahaya juga ya kalau ular kobra kan. Kalau kerja mereka tepat. Riko. Tapi alhamdulillah nggak sampai Alhamdulillah, seperti ini. Ada juga di daerah Puding ya, Kumpeh, desa Puding Kumpeh, macan akar. Jadi kebetulan saya driver ya kan, driver mobil. Saya pikir itu apa jalan-jalan itu kan
kayak antara monyet sama kucing karena Iya, kan asap kan. karena Gitu. panjang, Iya. betul ketutup asap panjang itunya akhirnya kita kejar lah gitu kan, kita nyelamati, maksudnya mau nyelamati kan, ternyata pas dikejar kucing, ternyata bukan kucing biasa, macan akar, Akhirnya nggak jadi diselamatin. tetap kita selamatin. Oh, tetap selamat. Jadi macan akar dia lari masuk ke lahan-lahan yang kebakar. Terus kenapa? Lahan-lahan, iya kita kejar. Kebetulan kita kan pakai sepatu boot, ya kan, sepatu safety gitu kan. Jadi kejar, saya buka baju situ, saya tangkap. Jadi pas kita tangkap itu komandan saya juga megang di bagian leher belakang gitu kan. Tapi kalau kucing itu kan ligat ya, apa namanya itu? lincah refleksnya. Digigitlah komandan saya di sini giginya, tembus berdarah. Iyalah kalau tembus berdarah. Terus Iya. pas digigit, Erik ngapain? Itu tadi. Pak. Biar bapaknya gak sedih. Pak. Oh. Tarik 13 tahun. Tapi yang ini loh, ada cewek nggak? Apa tuh? Ya, anggota yang ikut ya, madam-madamin Ada, di kayak- ada, ada cewek? ada. 4 orang di sini di tempat kita. Bro, itu cewek super itu ya. Udah ini ibu-ibu, udah ibu-ibu. Iya. udah ibu-ibu semua. Ya nggak Ya nggak apa-apa. masalah, cewek. Harusnya ngapain Erik sih? Iya, ini Kemarin ditanyain cuman saya bang. Iya, yang cewek ada itu kosong gitu. Nah, Oh ada 4 orang. ada. Jadi 4 orang itu para wanitanya itu di tim administrasi. Berarti nggak turun ke lapangan. Ada pernah dia pernah ikut memadamkan juga. Ada pernah ikut memadamkan juga. Tapi nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan. Pasukannya udah minusnya ya, udah kekurangan baru Ya, ikut itu lah ya. bisa. Jadi kita ada istilah untuk pemanggilan mereka, itu namanya Sri Kandi. Sri Kandi. Sri Kandi menggalakni ya. Iya. Terus Tarik apa namanya? Kalau masyarakat biasa nih, kayak kita nih misalkan masyarakat umum yang ingin bergabung ke Menggalakni, apakah harus lewat tes PNS atau kayak Arik kayak dulu itu bisa melamar kan? Mereka ada juga yang pecinta alam tim kan. relawan juga. Iya. Gitu. Tim relawan gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk sekarang ya kita kan lagi fokus P3K kan. Jadi kalau untuk melamar kayak gitu sepertinya langsung aja cek aja ke BKN Oh, gitu atau ya. pengumuman CASN gitu kan. Tapi kalau Itu kan jangan dulu lah. Nah, ikut tambah saingan. Oh gitu ya. Kalau untuk relawan sendiri Manggalakni welcome nggak? Maksudnya kita Iya. mau relawan mau misalnya Iya. Manggalakni mau berangkat madamin api ada teman-teman dari relawan yang ingin boleh pergi bareng gitu ya. ada ikut barang itu jatuhnya mitra kita. Itu namanya MPA, Masyarakat Peduli Api. Oh gitu. Jadi Oh iya, aku ada dengar tuh. Ada ya tuh ya. Ada itu di setiap desa rawan karhutla itu pasti ada MPA Iya, yang kita iya, bina dan itulah relawan yang jadi sekaligus mitra kita juga. Jadi ketika ada titik hotspot atau titik api di desa mereka, mereka duluan yang ground check ke sana mengecek titik api tersebut, sumber air, terus jalur evakuasi, koordinatnya. Ketika mereka memadamkan kan mereka kan ada mesin bantuan juga kan sama alat-alat manual gitu kan. Tapi ketika kebakaran itu membesar dan tidak sanggup mereka padamkan, mereka menghubungi ke kita. Oh gitu. Baru teman-teman Manggalakni turun. Teman-teman kita nurun sana turun. Pakai perahu yang kemarin. Itu kan 2000. Perahu udah jadi rumah. Udah jadi rumah sekarang perahu ya. Udah jadi Titanic ya. Rik, 13 tahun lu madamin api, apa yang lu dapat dari Manggalakni? 13 tahun ya. Ya, yang lu dapat pelajaran hidup kah atau apakah yang lu dapat dari Manggalakni itu apa? Oh, berat juga nih. Yang ini tadi. Kirain tadi. Ini Bang, 13 tahun Bang. Apa? Dengan apa mungkin ternyata dia gabungin. Iya, susah, temen. Iya. Iya, termasuk itu sih, menjaga lingkungan hidup kita, lingkungan ekosistem hutan, ekosistem wilayah perkampungan dan desa-desa itu cukup sulit untuk dijaga karena masih banyak orang yang belum sadar akan bahayanya kebakaran hutan dan lahan kan. Kalau dari yang saya dapatkan itu apa ya?
seperti pengalaman yang luar biasa, yang tidak berharga ya. Bukan tidak berharga, yang sangat berharga. Lu nggak berharga. Yang sangat Karena ya. tidak semua orang loh. Iya. Yang mau ya. Melihat mau apa bekerja. habitat-habitat gosong. Iya. Dulu saya pernah waktu masih di lapangan turun ke lokasi kebakaran itu. Itu dari kejauhan itu kayak ada yang jalan. Ternyata itu babi hutan, dia gosong. Serius. Iya. Gosong sambil kayak minta tolong nyari air atau apa. Itu kasihan banget loh. Itu saya langsung menangis di situ. Nangis. Tidak Anda bantuin, Anda nangis aja di situ. Ya karena ini dalam api. Saya langsung telepon Erik kok gak diangkat Erik, lah Erik kan sudah di dalam sana lebih, cuman dia kayak gini. Nah, kau pernah pun saya. Enggak. Semuanya ya gimmick. Tapi saya pernah loh madamin api, itu ditemani babi hutan. Iya, ditemenin babi hutan. Ditemani babi hutan, bukan itu maksudnya apa Kau ya? lihat Tommy ngomong babi hutan masih. Enggak apa-apa, terus. Jadi kondisi gitu kan, kondisi begini, kiri kanan itu udah kebakar. Jadi yang di bagian saya madamin itu masih hijau. Iya. Jadi kebetulan ada babi hutan itu sama anaknya. Jadi kayaknya tempat tinggal mereka itu udah Duduk terbakar mereka? habis. Enggak duduk, tapi warawiri gitu. Enggak temenin berarti. Kalau temenin kan dia lamanian, gitu kan. Bisa pindah sih, kata mereka. Tempat dulu bang. Gimana madamin enak loh. Berarti kan babi gitu sih. Mereka itu kayak minta tolong gitu lah ya. Kayak Mungkin dari Iya. bahasa. Masih tanda lah. harusnya kan kalau misalkan babi hutan ketemu manusia kan dia nyerang. Oh, Iya. diserang. Ternyata ini nggak diserang kan malah. Kita jaga jarak. Oh, jaga jarak. jarak sekitar jarak 50 meter gitulah kalau nggak salah. Ya dia warawiri sama anaknya, kita kasihan juga kan. Kita bantu, kita siramin area dia kan. Mungkin ya, di situ ada rumahnya atau apa kita nggak tahu kan. Ya kasihan sih ada anaknya gitu kan. Sama babi yang kasihan. Iya. Ya ini juga tadi gimmick aja deh. Itu kan gimmick, tapi ini kan asli. Ini asli babi. Bukan. Oke, Rick, ada lagi yang bertanya? Banyak sih Banyak ya, cuma karena pertanyaan. waktu kan. Iya. Ini terakhir nih, Rick. Iya. Erik sudah 13 tahun di Iya. Manggalaagni, berkecimpung di dunia api, melihat sendiri bagaimana ekosistem kita hancur, rusak gara-gara api. Iya. Pesan yang Erik berikan kepada masyarakat. Iya, Apa himbauan. Erik? Biar jangan. Apalagi barusan kemarin kan juga ada Iya, asap-asap. kabut asap juga itu ya. Berikan Itu madamin himbauan. juga itu waktu kabut yang berapa minggu yang lalu itu. Sempat madamin juga. Sempat madamin Iya juga. sempat ke lapangannya. Iya, iya apa pesan Erik? Apa pesannya? Saya tanya Erik. Saya lagi. Pesan saya kalau untuk masyarakat, kalau membuka lahan perkebunan, janganlah dengan cara membakar. Emang dengan cara membakar lebih murah, cuman modal bensin, minyak tanah, dan korek api. Tapi kan efeknya luar biasa untuk masyarakat besar serta negara, kerugian yang sangat luar biasa. Jadi pesan saya jangan sampai membuka lahan dengan membakar. Cara membakar Iya. ya, karena dampaknya itu. Cara lainnya. Cara lain- Selain membakar, Eskavator. Ya, iya. bisa Betul, ditebas, dikumpulkan, jadi bahan bakar Erik itu. juga punya penyewaan eskavator nggak bang? Enggak. jangan nanti kepalanya tahu. Ada. Kemarin aku susah nyari, kamu bilang nggak ada tuh. Punya rental ya. Erik. Cuma cara efektif untuk membuka yang lahan yang aman, baik, yang aman lah, yang yang baik aman. dan benar. Ya kalau bisa cepat, alhamdulillah. Ya, Gimana sih caranya? Ya pastinya kan buka lahan seluas itu kan butuh waktu ya. Betul. Butuh waktu, tapi kan dengan cara yang aman diterbas, lalu bahan bakaran atau sampah-sampah yang tadi itu bisa dikumpulkan dan bisa diolah menjadi pupuk kompos. Oh iya benar. Nah, jadi kan bisa lebih berguna lagi kan daripada Dapat dibakar. dua berarti kan? Betul, dapat dua Iya, manfaat dan iya. kita nanam, kita dapat pupuknya, bisa kita manfaatkan untuk nutrisi si tanaman tersebut. Begitu. Luar biasa Erik, 13 tahun terima kasih. Pakai eskavator yang lurus. Terima kasih. Kalau pakai eskavator, Ya, kalau modal besar sih boleh. Biaya sewa Biaya eskavator sewa Anda dulu. pikir seperti beli gorengan. Erik ngasih tahu saya range-nya tinggi-tinggi ya Erik ya. Ya sekitar 1 miliar Iya, harganya. Harga Sewa alatnya. tempat Erik. Oh sewanya. Tempat Erik berapa? Ada, saya ada alatnya berapa? Ada, ya 3 sih kalau salah. 3 ya? Iya. Sering dinaikin anak saya main gitu kan. Pak, bukan anak Pak. Oke Erik, terima kasih udah datang ke studio kita. Siap. Terima kasih udah berbagi kepada Siap. Tribuners juga. Benar kata Erik, membuka lahan itu dengan cara yang aman yang tidak merusak ekosistem yang lainnya. Sebelum kita tutup Rick, kami ada challenge sih.
Oh, iya. Jadi biasanya kalau biasanya bintang tamu tuh kami biasanya joget. Sudah 10 kayaknya. Enggak lah. Biasa kami kalau terakhir segmen itu ada challenge kata-kata hari ini. Iya. Kata-kata mutiaranya. Kata-kata mutiara hari ini. Iya. Misalnya kan kayak kalau di Instagram kan, Pak, kata-kata hari ini dong. Wah, ya kan? Oke. Main Instagram kan? Main TikTok kan? Pokoknya harus ada. Iya. Kalau nggak ada ini nggak bakalan selesai, Rik. Sumpah nggak bakalan selesai. Kata-katanya soal api, kah, soal menjaga kebanggaan, lahan, iya. menjaga bumi, Iya. menjaga cinta. Iya, jagalah lahanmu seperti menjaga istrimu. Contohnya kan contoh. Tapi nggak boleh dipakai lagi. Ya, lagi Nggak pakai. boleh dipakai lagi. Iya. Oke, Rik, siap. Iya. Erik, kata-kata hari ini. Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Erik, bye.